Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat kuis menggunakan Google Form ya. Yang pertama dilakukan adalah silakan masuk ke browser di laptop atau di Android kita, kemudian ketikkan alamat ya Google Form ya. Google Form. Kemudian pilih Google Form sign in. Ya, biasa kita akan diminta untuk ini yang pertama ya. Kita akan sign in menggunakan akun Google kita ya. Jadi diketik saja akun Google-nya di situ ya. Seperti ini karena sudah ada akun saya pakai akun di sini. Nanti tinggal klik saja. Kemudian nanti akan ada permintaan untuk kita menuliskan sandi dari email kita ya. Tuliskan saja. Ya. Kemudian klik berikutnya. Ya, kita sudah ada di formulir ya. Ini tampakan pertamanya ya. Untuk Google Formulir. Di sini kita sudah bisa menulis. Misalnya ya, kuis ilmu pengetahuan alam. Contoh saja ya. Kemudian di sini ya mungkin tuliskan ya di deskripsinya, kerjakan soal berikut, atau mungkin yang lain ya, kuis ilmu pengetahuannya belajar dari rumah. Ini bebas ya, itu apa saja terserah kita. Kemudian di sini ada kolom untuk pertanyaan ya. Kita tulis pertanyaannya di sini secara manual saja. Sebenarnya ada cara satu lagi ya untuk membuat pertanyaan. Caranya adalah kita susun dulu di Word ya. Kita buat di Word, kemudian nanti kita tinggal ekspor ke sini, kita masukkan, secara otomatis dia akan masuk berapapun yang soal kita buat. Tapi untuk kali ini tutorialnya hanya menggunakan manual ya. Kita akan manual untuk menuliskan soal satu persatu ya. Ya, kemudian contohnya di sini kita tulis saja ya. Tapi sebelum itu ada identitasnya dulu ya. Misalnya tulis nama ya. Ini supaya kita tahu nanti siapa yang menjawab soal tersebut ya. Identitas siswa, nama, kemudian ini pakai jawaban singkat saja ya pilihannya. Kemudian pakai dia wajib ya. Di sini wajib diisi supaya nanti tidak terlewatkan oleh Anda. Karena kalau kita taruhkan tidak wajib nanti bisa dilompati. Tapi kalau yang taruhkan tanda wajib ini, wajib diisi, dia akan harus mengisi dan tidak bisa melanjutkan ke halaman berikutnya kalau dia tidak mengisi. Kemudian kita akan membuat soal yang kedua ya. Soal yang kedua kita buat, ini ada tanda plus di sini, silakan diklik itu untuk menambah kolom soal ya. Jadi juga di sini mungkin kita taruh kelas ya, kelas ya. Kita pakai mungkin ini pilihan ganda ya, pakai pilihan ganda misalnya kelas 1A mungkin ya, kemudian 1B, 1A, 1B, 1C, 1D. Ini terserah berapa yang kita mau ya. Kemudian kita klik wajib juga ya. Kemudian kita tambah lagi ya. Biasanya dalam kelas itu nanti akan ada untuk memudahkan kita mengelompokkan datanya, nanti pakai nomor absen ya, nomor absen ya. Kita pakai jawaban, ini banyak ya jawaban, pilihan jawabannya kita pakai
jawaban singkat saja, ya. Jawaban singkat. Di sini nanti akan ditulis. Ini kita pakai angka, ya, supaya nanti yang terbaca itu angka di sini, ya. Nomor absennya tulis 1 angka. Pakai wajib juga. Setelah itu baru nanti kita tambahkan lagi, ya. Kita tambahkan. Kalau sudah selesai data, biasanya kan nanti supaya ke halaman berikutnya kita tambahkan section, ya. Ini namanya. Nih, tambahkan bagian atau section. Klik aja di sini. Nah, nanti akan jadi halaman kedua. Di sini mungkin kita tulis, ya, pilihan ganda. Pilihan ganda, ya. Terus ditaruhkan dia petunjuknya di sini. Dan pilihlah satu jawaban yang paling benar. Ya. Kita tambahkan lagi kolom soal, ya, dengan cara mengklik plus. Ya, di sini kita tulis misalnya soal nomor 1, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah. Di sini tulisnya ya, ini sebagai contoh saja, ya. Mungkin, ya, ini soal pertama. Kita pakaikan dia wajib juga, ya, supaya nanti tidak terlewatkan oleh siswa-siswa kita ketika menjawabnya. Kita tambah lagi untuk contoh satu soal lagi, ya. Di sini, ya, kita tuliskan hewan yang termasuk hewan ya, seperti ini, ya. Cukup kita pakai 2 saja sebagai contoh, ya. Untuk melihatnya, untuk melihat tampilan nanti ketika diakses oleh anak-anak, kita bisa ini, ya, ada tanda mata itu bisa kita klik di pratinjau. Ya, ini yang akan kelihatan, ya. Anak-anak akan menulis dulu, misalnya namanya Abu, ya, contoh. Kemudian kelasnya misalnya 1A, absennya mungkin absen 23 berikutnya. Nah, ini dia ditulis, ya. Kita pilih, kemudian kirim. Ini bentuk awalannya, ya, yang kita belum taruhkan dia kunci jawaban. Nah, supaya kita enak nanti ketika kita mau memeriksa, tidak usah repot-repot memeriksa secara manual, kita buat dia menjadi kuis, ya. Kita buat dia menjadi kuis. Caranya adalah klik di
tanda ini ya, tanda gear ini, setelan atau setting. Kemudian di sini muncul ya. Maka kita pilih kuis. Buat ya, jadikan ini sebagai kuis. Ya. Ini kalau mau rilis nilai ya segera setelah pengiriman. Kalau kita centang ini, otomatis nanti begitu mereka atau begitu anak-anak mengirimkan tugasnya atau mengirimkan jawabannya, maka langsung kelihatan nilainya. Ya. Kalau yang ini, ya, kalau kita pilih yang ini berarti nanti belakangan ya, kan ada pemberitahuan ke email. Tapi ini lebih pas kalau kita pilih ya, supaya siswa kita bisa langsung mengetahui nilainya. Kemudian responden dapat melihat ya, ini ada pilihannya, bisa melihat pertanyaan tak terjawab, bisa melihat jawaban yang benar, atau bisa menilai poin ya. Kita pilih saja nilai poin ya. Jawaban yang benar tidak perlu dia lihat, pertanyaan yang tak terjawab juga tidak perlu. Kita pilih satu supaya dia bisa melihat hanya poin saja ya. Kemudian kita simpan. Ya, ini sudah menjadi kuis ya. Tinggal sekarang tugas kita adalah kita harus membuatkan dia kunci jawaban ya. Langsung ke pilihan ganda itu. Kunci jawaban caranya ya begitu kita klik, misalnya ini kita klik di sini di soalnya, maka akan muncul sebentar pilihan ya, kunci jawaban. Nih ada kunci jawaban, kita klik itu ya untuk kita memberikan apa jawaban yang benar. Misalnya sini, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah, yang benar itu ya ini ya. Kemudian di sini kasih dia poin. Misalnya kan ada 2 soal, maka kasih poin 50. Nanti poinnya bisa diatur ya sesuai dengan jumlah soal. Klik selesai. Begitu seterusnya satu persatu ya. Ini soal kedua juga tetap begitu ya. Hewan yang termasuk herbivora adalah yang termasuk herbivora. Oke, kemudian kasih dia poin kunci jawaban dulu ya, kunci jawaban, kemudian kasih yang betul, kasih poin 50. Selesai. Ya. Seperti ini. Ini sudah selesai ya. Jika kita ingin mengirim linknya ya, tinggal kita lihat saja ini ya. Di sini kita kirim ya, kirim gitu. Kita klik kirim. Nah, kita bisa menggunakan tautan yang ini. Menggunakan tanda pita, tanda klip ya, tanda klip kertas. Ini akan ada tautan, akan ada alamat. Ini bisa kita perpendek ya, supaya jangan terlalu panjang, bisa perpendek. Ya, segini, kemudian kita silahkan salin. Kemudian bisa kita sebar melalui WA dan sebagainya, supaya anak-anak bisa langsung mengerjakan itu ya. Oke, satu lagi, kalau misalnya kita ingin memberikan warna yang berbeda, di sini ada fasilitas untuk itu ya. Kita sesuaikan temanya, ini ada pilihannya. Misalnya warnanya ini ungu, kita pilih warna yang lain, misalnya warnanya, dia akan berubah. Kemudian ini hurufnya juga bisa kita pilih mana yang kita mau, formal atau apa gitu ya. Ini terserah kita mau pilih yang mana. Kalau mau misalnya di sini ada headernya, kita juga bisa pilih gambar ya. Kita pilih gambar. Sini sudah sangat banyak yang disiapkan ya. Kita pakai kantor dan sekolah, cukup itu saja. Mungkin salah satunya ini. Kemudian kita sisipkan. Kita tunggu sebentar. Ya, ini akan muncul di sini sehingga tampilannya akan lebih bagus. Ya. Coba kita lihat tampilannya dengan cara melihat pratinjau. Ya. Seperti ini. Ya. Itu. Baik, itu cara kita membuat
kuis menggunakan Google Form. Kemudian kalau misalnya kita coba untuk menjawabnya, kita lihat ya apakah nanti kita bisa langsung melihat nilai apa tidak ya. Contoh di sini alamat email. Nah, ini alamat email biasanya tidak kita sertakan di siswa ya. Maka kita harus edit sedikit ya. Cara mengeditnya adalah kita masuk lagi ya ke yang tadi yang kita buat. Kemudian kuis yang ada di sini tuh ya. Pilih kuis yang umum nih, dihilangkan centang kumpulkan alamat email ya, supaya dia tidak ini. Centang yang ini nih kita akan membatasi satu tanggapan dari satu siswa atau satu email ya. Kalau misalnya kita ingin anak-anak itu tidak mengerjakan sembarangan mungkin gitu ya, hanya bisa mengerjakan atau mengirim jawaban hanya satu kali saja, ini bisa kita centang ya. Jadi tidak akan ada siswa yang mengirim 2 kali dari email yang sama. Jadi dia hanya akan bisa 1 kali saja. Tapi untuk kali ini saya tidak centang ya. Ya, responden dapat apa? Nah, ini ya ada juga pilihannya. Misalnya edit setelah mengirimkan. Ini tidak usah kita centang. Lihat diagram ringkasan dan respon teks. Ini bisa saja kita tuliskan ya. Kita centang tidak masalah. Tapi kali ini saya tidak centang. Kemudian setelah itu kita simpan ya, disimpan saja. Mana ya? Nah, satu lagi sebelum kita simpan, ini ada presentasi ya. Di sini tuh ada pesan konfirmasi. Nanti setelah selesai anak-anak mengerjakan kemudian dia kirim, akan ada tampilan ini ya, tampilan pesan konfirmasi. Biasanya sudah defaultnya itu ada pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia. Terima kasih, respon Anda sudah kami terima. Ini bisa kita customize sendiri. Misalnya kita yang lain ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya. Jawaban Ananda sudah kami terima, gitu ya. Jadi seperti ini. Nanti dia akan muncul. Kita lihat nanti ya bagaimana kemunculannya. Tulis simpan. Oke, kita lihat lagi setelah disimpan di Google Drive, nanti ini akan menyimpan secara otomatis. Segala perubahan yang kita lakukan akan langsung disimpan secara otomatis di Google Drive kita. Baik, kita akan lihat penampakannya bagaimana. Ya, seperti ini ya. Tadi yang ada email itu hilang. Coba kita kerjakan. Nama misalnya si Abdul ya, kemudian kelasnya mungkin 1B, nomor absennya 30. Kemudian berikutnya. Season pertama sudah, season kedua yang masuk ke ini kuis ilmu pengetahuan alam wajib ya. Pilihan gandanya. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah ini, misalnya kita sembarang saja ya. Kita lihat hasilnya. Kalau kita salah saja ini tulis ya, sengaja salah gitu ya. Hewan yang termasuk herbivora ini kita betulkan saja. Ya, kita lihat gimana. Setelah itu kita kirim. Nih, selesai kita mengerjakan, kita kirim. Bisa mengirim. Ya. Alhamdulillah. Nah, yang tadi saya bilang itu di sini dia muncul ya. Alhamdulillah, terima kasih. Jawaban Ananda sudah kami terima. Lihat skor itu ya. Bisa kita kasih dia anak-anak untuk melihat skornya. Skornya berapa? Iya. Oh, ternyata skor saya 50 dari 100. Bisa kelihatan di sini ya. Mana dia cari. Nah, ini bisa kelihatan, oh tadi saya salah ini ya, nomor 1 skor saya 0. Oh, nomor 2 50. Alhamdulillah, 50 dari 50 berarti saya betul. Ini salah gitu. Sehingga itu bisa anak-anak kalau kita memberikan kesempatan dia mengerjakan untuk kedua kali, nanti bisa lebih baik lagi. Oke, itu dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.